makasih pada rekan-rekan ini Pak Ruli dan Mas Beni. Saya ingin menyampaikan sedikit dari apa ilmu yang kami dapat tadi pagi terkait dengan pengetahuan saya terkait dengan resilient leader, yaitu seorang leader yang mempunyai visi dan kuat untuk bisa menjadi seorang pemimpin yang tangguh. Ini diantaranya di situ harus ada makna, kemudian ada tekad, kemudian memerlukan waktu juga sebagai faktor-faktor yang sangat mendukung daripada seorang leader ini, sehingga akan menjadikan suatu karakter yang tangguh dalam pelaksanaannya. Itu selanjutnya ada lanjut dengan namanya spiritual leader. Ya, di situ seorang leader yang tangguh-tangguh itu selama ini adalah mengalami 3 fase. Fase yang pertama yaitu di journey terkait dengan intelektual. Jadi dia akan pada saat fase intelektual journey, seorang calon leader itu dia akan memahami terkait dengan apa yang akan ada di sosial, di anak buahnya, semua dia akan pahami. Kemudian pada fase kedua adalah terkait dengan emosional journey. Jadi emosional journey ini dia akan merasakan apa yang terjadi, semua yang ini. Kemudian yang ketiga, dia akan berhasil menjadi seorang spiritual journey ya. Jadi seorang spiritual leader yang tangguh, bisa membawa contoh-contoh, semua harus lewat 3 itu. Contoh misalkan seorang pemimpin ya harus tahu kondisinya dulu, memahami, tahu masalahnya, apanya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin harus merasakan, empatinya muncul. Kemudian ujung-ujungnya dia akan menjadi seorang pemimpin yang tangguh, semua pengalaman tangguh ini. Kemudian kami diajak untuk melakukan perjalanan daripada outbound, yaitu ke rumah tabayun ya, rumah singgah tabayun di situ di Bogor, dipimpin oleh Ibu Tati dan bendaharanya adalah Bu Sofia. Tadi juga di sana ya bergerak di bidang sosial, anak-anak yang jalanan, yang masih waktu sekolah. Ternyata permasalahannya jauh lebih besar daripada yang lain, Pak. Jadi permasalahannya anak-anak itu tidak sebayang gambaran hanya cuma makan doang. Nah, sosial, ada masalah nanti di jalanan, masalah narkoba, masalah mungkin nanti dengan pergaulan bebas. Ini yang menjadikan permasalahan-permasalahan yang ada yang sangat besar. Dan di situ rekan-rekan kami yang di sana, Bu Tati sama rekan-rekannya, dengan perasaan, setelah dia muncul perasaan, merasakan betapa beratnya Pak, dia ingin menyelamatkan anak-anak ini. Nah, itu ujung-ujungnya dibuatlah rumah singgah ini. Yang sementara ini di situ diajari mengenai yang pengajian, belajar untuk belajar daripada pendidikan yang ada, walaupun cuma 3 kali seminggu, ada yang nanti ada pengajiannya, kemudian diajari dengan praktek-praktek skillnya, namun juga belum efektif sekali, sehingga masih pulang pergi, namun semangatnya adalah di situ, sosialnya luar biasa. Mereka mengabdikan diri, ibarat tanpa dibayar, mereka mengelola anak-anak itu yang jumlahnya sampai 112. Nah, mungkin dari rekan-rekan ada usul atau ada sesuatu yang perlu disampaikan terkait dengan anak-anak ini dari Pak. Ini ada masukan? Iya, baik Pak. Kalau menurut saya bagusnya mereka itu pembinaan mental dan rohani mereka, ditempatkan seorang yang bisa membimbing mereka, mengajari mereka dari sisi mental dan kerohanian. Saya kira itu usulan kami. Oke, terima kasih. Kalau dari Mas Beni? Ya Pak, menyambung dari Pak Rul tadi, mungkin anak-anak tadi bisa
gali lagi diajarin tentang mentalnya. Terus selain itu juga mungkin setiap anak itu digali lagi Pak potensinya. Misalnya setiap anak mungkin kan beda-beda kemampuannya atau dia concern lebih kemana. Misalnya ada guru-guru yang mungkin yang concern terhadap anak yang bisa khusus untuk bisa menggalinya seperti melukis, terus ada yang bisa membuat sesuatu. Nah itu kan Pak setiap anak-anak beda-beda. Jadi bisa selain menggali kemampuan mereka sejak dini, nanti jadi mereka tahu tumbuh itu dia akan kemana Pak. Bisa jadi dia nanti jadi pelukis gitu kan. Kan kita juga nggak bisa memaksakan anak-anak untuk semuanya bisa jadi jago satu bidang gitu Pak. Misalnya si A sama B harus jago matematika, ternyata enggak kan Pak. Iya. Nah begitu. Jadi nanti dia ketika tumbuh dia tahu potensinya dia kemana. Seperti itu Pak. Iya, bagus juga. Ide-idenya cukup bagus, cuma memang tadi juga mereka masih ada masalahnya kuncinya di dana. Karena juga sudah ada ini tadi juga mereka ada yang melola jadwalnya juga pelatihannya juga terschedule, walaupun ya tergantung anggaran tadi kadang ya itu juga. Terus kita terenyuh sekali karena anak-anak di sana sampai ada yang Pak kami sudah Bu manggilnya mama itu kami sudah ini nggak sampai udah nggak main lagi katanya. Wah ini kan kacau sekali ya, terenyuh sekali kondisinya. Jadi anak-anak ini mungkin dengan ide-ide dari Pak Ruli dan Mas Beni ini cukup bagus sekali. Saya terima kasih supaya pembinaannya lebih terarah dan harapannya mereka bisa mengembangkan diri. Oke, saya kira terima kasih. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.